Alhamdulillah Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa Sadaqallahul azim wa sadaqa wa ballagha rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, Jamaah Masjid Babul Ulum SMA 18 Jakarta rahimakumullah. Marilah kita selalu berusaha untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara berusaha semampu kita di dalam melaksanakan semua perintah-perintahnya Allah dan memaksa diri kita di dalam menjauhi dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah, agar kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang selamat, orang-orang yang bahagia di dunia ini dan di akhirat nanti. Amin
ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Babul Ulum rahimakumullah. Rukun Islam yang kelima adalah haji ke Baitullah. Man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu melakukan perjalanan ke Baitullah. Sebagaimana firman Allah yang termaktub di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 97, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah mewajibkan atas manusia hajjul baiti, haji ke Baitullah, man istata'a ilaihi sabila, yakni bagi orang yang mampu melaksanakan perjalanan ke Baitullah, pulang dan perginya. Maka beruntung dan bersyukurlah orang-orang yang diberikan kemampuan oleh Allah hingga bisa melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Sebab dosa-dosanya diampuni oleh Allah dengan sebab wukuf di padang Arafah. Kayaumi waladathu ummu, sebagaimana hari saat ia dilahirkan oleh ibunya. Salat fardu dan salat sunnah yang dikerjakan di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Doa-doanya diijabah dan balasan haji mabrurnya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasannya illal jannah, kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kelak orang yang haji di hari kiamat bisa memberikan syafaat kepada 400 orang dari keluarganya untuk sama-sama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu keutamaan bagi orang yang melaksanakan haji. Sementara bagi orang-orang yang belum diberikan kemampuan oleh Allah hingga belum bisa melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, jangan berputus asa dan jangan berkecil hati, karena Nabi memberikan informasi, memberikan motivasi dengan amalan-amalan yang ringan, amalan-amalan yang sederhana, namun pahalanya sama seperti haji yang sempurna. Namun perlu dipahami, meskipun pahalanya seperti dengan haji yang sempurna, tidak otomatis menggugurkan rukun Islam sebagai haji sebagai rukun Islam yang kelima. Dengan artian kalau Allah memberikan kemampuan, tetap wajib untuk melaksanakan haji ke Baitullah. Apa saja amalan-amalan yang sederhana yang pahalanya sama dengan haji yang sempurna? Minimal ada 6 amalan-amalan yang ringan, amalan-amalan yang sederhana yang pahalanya sama seperti haji yang sempurna, berdasarkan hadis-hadis dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, berdasarkan hadis dari riwayat Abu Daud, Nabi nyatakan, man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatin maktubatin. Man kharaja min baitihi, barang siapa yang keluar dari rumahnya mutatahhiran, dalam keadaan suci, yakni dalam keadaan punya wudhu. Untuk apa keluar dari rumahnya dalam keadaan suci, dalam keadaan punya wudhu? Ila salatin maktubatin, untuk mengerjakan salat fardu. Bisa salat zuhur, bisa salat asar, maghrib, isya, subuh, atau juga bisa salat Jumat seperti saat ini yang akan kita kerjakan. Maka apa kata Nabi, kalau orang keluar dari rumahnya dalam keadaan punya wudhu untuk mengerjakan salat fardu, falahu mislu ajril hajil muhrim, maka baginya pahala seperti pahalanya orang yang sedang haji, yang sedang ihram. Jadi kalau kita tiap hari berangkat dari rumah kita dalam keadaan punya wudhu untuk mengerjakan salat fardu,
di Masjid Babul Ulum ini sebanyak 5 kali dalam sehari, maka berarti dalam sehari kita mendapatkan pahala haji sebanyak 5 kali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, amalan yang sederhana yang pahalanya seperti haji yang sempurna, berdasarkan hadis riwayat Imam Hakim bil Mustadrak. Nabi katakan, man ghada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajjin tamman hijjatuhu. Man ghada ilal masjid, barang siapa yang bergegas berangkat ke masjid yang tujuannya la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu, yang ia tidak punya keinginan, tidak punya tujuan kecuali tujuannya bergegas ke masjid untuk belajar kebaikan atau mengajar kebaikan. Orang yang bergegas ke masjid untuk taklim di masjid, bisa belajar Al-Quran, bisa belajar kitab-kitab ulama salaf atau mengajarkannya, maka kata Nabi Muhammad SAW, kana lahu ka ajri hajjin tamman hijjatuhu, maka baginya pahala seperti pahalanya orang yang haji, tamman hijjatuhu, yang sempurna hajinya. Lalu yang ketiga, amalan yang sederhana yang pahalanya sama seperti haji, kata Nabi Muhammad SAW berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Kata Nabi Muhammad SAW, ja'al fuqara ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sekelompok orang-orang fakir datang pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengadu pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mengeluh pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena iri terhadap kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang kaya, karena iri terhadap ibadah yang dilakukan oleh orang-orang kaya. Seraya mengatakan, faqalu ya Rasulullah dhahaba ahlud duthur minal amwal bid darajatil ula wan naimil mukim. Wahai Rasulullah, anak itu orang-orang kaya, mereka semua mendapatkan derajat yang tinggi dari Allah, kenikmatan yang agung dari Allah, sebab mereka semua yusalluna kama nusalli, mereka semua orang-orang yang kaya salat sebagaimana kami orang-orang fakir juga salat, wa yasumuna kama nasum, mereka semua orang-orang kaya juga puasa sebagaimana kami orang-orang miskin juga berpuasa. Cuman walahum fadlu amwal, cuman mereka wahai Rasul punya keutamaan harta, punya kelebihan harta, yang dengan kelebihan harta yang mereka punya, yahujuna biha, mereka bisa haji, wa ya'tamiruna bisa umrah, wa yujahiduna bisa berjihad, wa yatasaddaquna dan bisa bersedekah. Kami semua orang-orang fakir tidak bisa melakukan itu semua wahai Rasul, karena kami tidak punya kelebihan harta sebagaimana orang-orang kaya. Maka Rasul mendengar curhatan keluhan orang-orang fakir, tidak marah dan tidak menegur. Ini artinya apa? Iri terhadap kebaikan tidak dilarang, bahkan bisa bernilai kebaikan. Nabi mengatakan ketika mendengar curhatan orang-orang fakir, ala uhaddithukum bi amrin, maukah kalian semua aku beritahukan, aku ajarkan tentang amalan. In akhadtum, jikalau kalian kerjakan, kalian amalkan, adraktum man sabaqakum, kalian akan menyusul, akan menyamai kebaikan-kebaikan orang-orang sebelum kalian. Walam yudrikum ahadum ba'dakum, dan tidak ada seorang pun setelah kalian yang akan menyusul, akan menyamai kebaikan-kebaikan kalian. Illa man amila mithlah, kecuali orang yang mengamalkan juga seperti yang kalian amalkan. Apa amalannya? Kata Nabi Muhammad, tusabbihuna wa tahmaduna wa tukabbiruna khalfa kulli salatin salasan wa salasin. Tusabbihuna, bacalah tasbih subhanallah, wa tahmaduna, bacalah tahmid alhamdulillah, wa tukabbiruna, bacalah takbir Allahu akbar, khalfa kulli salatin, setiap selesai salat, salasan wa salasin, 33 kali. Maka kalian kalau melakukan itu semua,
Tidak ada orang setelah kalian yang akan menyamai kebaikan-kebaikan kalian, dan kalian akan menyamai kebaikan-kebaikan orang sebelum kalian. Berarti dengan kita baca tasbih, tahmid, takbir setiap selesai sholat 33 kali, kita dapat pahala haji, dapat pahala umroh, dapat pahala jihad, dan dapat pahala sedekah. Lalu yang keempat, amalan yang sederhana yang pahalanya sama seperti haji yang sempurna kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shallas subha fi jama'atin, barang siapa yang salat subuh berjamaah, summa jalasa fi musallahu, kemudian duduk di tempat salatnya. Setelah solat tidak langsung pergi tapi duduk di tempat solatnya, yadzukurullah, dalam keadaan berzikir kepada Allah, hatta tatlu asy-syamsu, sampai terbit matahari. Cuman perlu dipahami, perlu digarisbawahi, ketika matahari terbit haram secara fikih untuk langsung solat, tapi menunggu kira-kira matahari tingginya 1 tombak, yang kalau diperkirakan menit kira-kira 16 menit. Ketika matahari sudah terbit kira-kira 16 menit, summa shalla rak'atain, baru kemudian salat 2 rakaat. Bisa salat isyraq, bisa salat duha. Maka kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falahu mislu hajjatin wa umratin tammah, maka baginya pahala seperti orang yang haji dan umrah yang sempurna. Wa fi riwayatin tammah, dalam riwayat yang lain Nabi sampai menyebutkan sebanyak 3 kali sempurna, sempurna, sempurna. Artinya dapat pahala haji dan umrah yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kelima, amalan yang sederhana yang pahalanya sama seperti haji kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Baihaqi. Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah astahil jihad. Datang orang laki-laki pada Rasulullah lalu mengatakan, ya Rasulullah astahil jihad wala aqdiru alaih. Wahai Rasul, saya pengen banget bisa berjihad, wala aqdiru alaih, cuman saya gak mampu untuk melakukannya. Saya pengen berjihad tapi saya gak kuasa, gak mampu wahai Rasul. Maka kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala hal baqiya min walidayka ahadun, apakah salah seorang dari kedua orang tuamu masih hidup? Maka rajul tersebut menjawab, qala ummi ya Rasulullah, iya wahai Rasul, ibuku masih hidup. Berarti ayahnya sudah meninggal dunia. Maka ketika Nabi mendengar jawabannya orang laki-laki tersebut bahwa ibunya masih hidup, Nabi mengatakan, fas'alillaha fi birriha, carilah Allah di dalam berbakti pada ibumu. Fa idza fa'alta dzalika, maka jikalau kamu melakukan itu, yakni berbakti pada ibumu, fa anta hajjun wa mu'tamirun wa mujahidun, maka kamu senantiasa berhaji, senantiasa umrah, dan senantiasa jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya artikan senantiasa, kenapa? Karena Nabi mengatakan anta hajjun, secara nahwu adalah susunan mubtada khabar yang termasuk jumlah ismiyah. Yang jumlah ismiyah dalam ilmu balaghah yufidus subut, berfaedah tetap atau senantiasa. Maka orang yang berbakti kepada orang tuanya senantiasa tetap terus-menerus dapat pahala haji dari Allah, dapat pahala umrah, dan dapat pahala jihad fisabilillah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang keenam, amalan yang sederhana yang pahalanya sama seperti haji yang sempurna. Kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min waladin barrin, tidaklah seorang anak yang berbakti yanduru ila walidayhi, yang melihat, memandang pada kedua orang tuanya, cuman melandang melihat wajah orang tua kita, cuman pandangannya nadhar rahmah, dengan pandangan kasih sayang. Apa kata Muhammad? Orang yang melihat orang tuanya dengan penuh kasih sayang, illa katabalahu bikulli nadharah hajatan mabruratan, kecuali Allah mencatat baginya, bagi setiap pandangan, hajatan mabruratan, haji yang mabrur. Sahabat bertanya pada Nabi, wa inna dzara ilaihi fi kulli yaumi atamarrah, wahai Rasul, apakah
Kalau melihat orang tua tiap hari sebanyak 100 kali, juga mendapatkan pahala haji sebanyak 100 kali, wahai Rasul? Nabi menjawab, na'am, Allahu Akbar wa atyab. Iya, meskipun kamu memandang orang tuamu sehari sebanyak 100 kali, kamu pun akan mendapat pahala dari Allah haji sebanyak 100 kali, karena Allah Maha Besar dan Maha Baik. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan taufik dan hidayah oleh Allah, senantiasa diberikan kekuatan zahir dan batin oleh Allah untuk senantiasa taat, memperbanyak ibadah kepada Allah, dan meraih pahala sebanyak-banyaknya dari Allah sebagai bekal kita untuk kembali kepada Allah, agar kelak kita berhak mendapatkan syafaatnya Rasulullah dan berhak untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah, berkumpul dengan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا اللهم صل وسلم عليه. الحمد لله حمدا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لمن جهد به وكفر، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته القدس فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وقوي الإسلام والمسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكافرة المشركين وأهل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين وفي إيران وفي يمن وفي لبنان وفي العراق وفي أي كل مكان، ودمر إسرائيل وأمريكا وأعوانهم جميعا، دمرهم تدميرا يا قوي يا متين يا منتقم يا رب العالمين. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإندونيسيا والإندونيسيين، وأهلك من في هلاكه صلاح الإندونيسيا والإندونيسيين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العافيات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على أن يزدكم واسألوا فضلكم ولذكر الله أكبر.
من تمام الصلاة. الحمد لله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. الحمد لله سبحان الله. إن الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا
لهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi الذين سبقوا
بما سبق نصر الحق صراط المستقيم وعلى Udah, kan dulu Idul Fitri aja. Oh, Liburan di sini. iya.